Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya Rohis Alika SMK Negeri 1 Karawang mengadakan agenda tarbiyah secara virtual, yang mana ini tujuan untuk pengetahuan dan juga ilmu untuk sahabat-sahabat Rohis semuanya, baik itu sahabat kelas 10 khususnya, sahabat kelas 11 dan juga sahabat pengurus angkatan saya sendiri seperti itu. Oke, dan juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua kedatangan pemateri dari keluarga alumni Rohis seperti itu. Beliau dulunya di Rohis kepengurusan Kang Tubagus Gen 53. Beliau juga dulu menjadi ketua bidang 2 yaitu bidang tarbiyah pada kepengurusannya seperti itu, dan beliau namanya Kang Cahya seperti itu. Oleh kalau sahabat-sahabat ketahui nama beliau adalah Kang Cahya, dan juga beliau sekarang menempuh pendidikan di UBP gitu, di Universitas Buana Perjuangan, Fakultas Ekonomi Manajemen seperti itu. Gitu. Dan juga pasti sahabat-sahabat kalau Akang sendiri pasti sudah kenal nama Akang, Kang Hilal Joharisna ini. Akang alhamdulillah diamanahkan oleh pembina senior dan juga sahabat-sahabat seangkatan seperjuangan untuk menjadi ketua Rohis Al-Ikhlas SMK Negeri 1 Karawang seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini Kang Cahya akan memberikan sharing-sharing ataupun sebuah materi tarbiyah, yaitu pemuda di masa sekarang yang menjadi pemuda di masa depan seperti itu. Pokoknya sangat luar biasa. Dan juga sahabat-sahabat kelas 10 dan kelas 11 khususnya jangan lupa absen di komen, dan juga yang belum like dan subscribe tolong segera. Oke, mantap. Boleh langsung kita ke Kang Cahya langsung menyampaikan materinya seperti itu. Boleh langsung, Kang? Ya, baik, terima kasih Kang Ilham atas waktunya. Siap. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al ilmu nurun wal jahlu azulmun. Pertama-tama dan yang paling utama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kang Hilal yang telah memberikan waktu kepada saya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah atas berkat nikmat Allah saya diberikan waktu, kesempatan bisa menghadiri panggilan berarti kayak yang undang lagi ya. Di sini alhamdulillah saya bisa menghadiri secara kasarnya ketika seseorang sudah saling rindu dan Allah menghendaki untuk bertemu, dan akhirnya kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini ya. Seperti itulah cara kalau buat orang-orang yang sedang bercinta ya. Namun di sini patut kita syukuri di mana di masa sekarang ini untuk saat ini ya, di masa sekarang ini kita memang sedang dilanda wabah yang sangat mengerikan ya. Penyakit yang tidak terlihat tapi bisa mematikan. Namanya penyakit ya, kita harus percaya bahwa penyakit itu ada. Namun jangan menjadi paradigma bahwa Covid ini bisa yang menyebabkan seseorang mati ya. Jangan. Tapi Covid-19 ini hanyalah sebagai syariat. Intinya kita diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar.
Pertama untuk ya kalau kita ya mending jaga jarak aja dulu ya. Tidak pakai masker ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Covid ini. Amin. Ya kayak cuci tangan, pakai sabun, air mengalir, pakai masker. Ya. Terus ya yang paling penting kita rajin-rajin berdoa ya. Yang namanya penyakit itu pasti ada. Namun yang bisa menentukan seorang apakah beliau itu mati karena Covid atau bukan itu karena Allah, bukan karena Covid ini. Namun Covid ini hanyalah sebatas penyakit. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya diberi kesehatan, diberi waktu oleh Allah ya. Sudah hampir 1 tahun 2 tahun lah ya kita tidak bertemu ya Kang ya. Saya semenjak saya lulus dari SMK Negeri 1 Karawang kerja, terus sekarang alhamdulillah sambil kerja sambil menempuh pendidikan perkuliahan juga, ya mudah-mudahan akan dipermudah oleh Allah ke depannya. Nah, di sisi lain saya diberikan waktu kesempatan oleh Allah pada kesempatan waktu kali ini. Saya merasa bahagia. Bahagia kenapa? Banyak perubahan yang terjadi. Satu ya. Dulu kalau saya berbicara ketika tarbiyah ini banyak orang ya. Secara tatap muka itu banyak. Bahkan ada yang sambil ngantuk ya, ada yang sambil melamun pas tarbiyah itu. Namun sekarang kita cuman berdua ya, tapi gak apa-apa lah. Mudah-mudahan teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain yang di rumah senantiasa selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Rois ini, terutama tarbiyah ya. Saya ini mah menceritakan pengalaman saya dulu ya. Siap Kang. Saya dulu ya pertama Kang ya, ketika masuk Rois itu penasarannya kenapa? Pertama, Rois itu apa sih? Iya, Rois. Rois itu apa sih? Kayak kirain saya itu Rois itu ya cuman lah paling marawis ya. Marawis lagi. Nah, dulu saya berpikir gitu. Namun ada salah satu dulu pas saya masuk itu berarti pengurusnya itu Kang Fajar ya. Itu mengiklankan Rois itu luar biasa kan? Ya, mengiklankan Rois pas saya baru masuk ke SMK Negeri 1 Karawang itu. Jadi esensinya itu bahwa Rois itu bukan hanya marawis ya. Dari segi seni lah ya. Dari segi sosial, terus dari segi yang lainnya banyak lah intinya ya. Terutama bagaimana cara kita menjadi manusia yang benar-benar manusia. Terutama kita ketika berproses di Rohis. Betul. Saya dari kelas 1 lah ya dulu. Kelas 1 ikut Rohis, kegiatan Rohis mulai dari tarbiyah hari Senin, hari Selasa dulu itu apa ya? Kalau tidak salah hari Selasa itu minat dan bakat. Terus hari Jumat, bukan hari Jumat, hari Sabtu. Dulu saya hari Sabtu masuk Kang. Masuk. Iya, hari Sabtu ya. Dulu saya masuk setengah hari. Dulu kelas 1 SMK 1 itu dulu hari Sabtu itu masuk. Masih belum libur. Iya, masih belum libur. Full 6 hari kerja. 6 hari sekolah ya. Iya, belum full day school kan sekarang. Jadi saya apalagi pas hari Sabtu itu paling momen yang paling saya tunggu-tunggu. Kenapa? Dalam diri saya tuh ketika melihat orang berbicara di depan ya. Jadi ada dorongan dari dalam diri saya itu tumbuh. Semangat untuk orang lain bisa, saya harus bisa. Saya harus lebih bisa. Nah, di situ momen yang paling saya tunggu-tunggu itu adalah dulu itu FGD ya namanya. Forum Group Discussion. Ya, itu diadakan setiap hari Sabtu. Setelah pulang sekolah pas pada zuhur. Yeah. Orang-orang ya dulu pulang sekolah langsung pada pulang habis zuhur ya, karena sekolahnya setengah hari. Hari dulu. Kalau kita anak-anak Rohis ya tidak pulang mah bodo amat ya, malah pengen di sekolah tuh udah kayak rumah kita sendiri kan, apalagi di masjid kan? Ya. Di masjid ini saya malahan gak pengen pulang gitu kan. Jadi rumah apalagi masjid ini udah kayak rumah saya sendiri kan. Habis pembelajaran di kelas selesai ke masjid itu udah kayak pulang ke rumah sendiri kan. Ya. Jadi perasaan saya tuh memasuki masjid itu tidur bisa, makan bisa, apalagi cuma minum doang nggak bisa, air keran juga bisa ya. Dulu jadi pas pertama saya masuk kelas 1 saya ikutan Rohis, berproses di Rohis. Nah, ada salah satu dua pengurus yang menjadi motivasi buat saya kan. Pertama jelas seorang Kang Fajar dulu ya.
sebagai ketua dia orangnya beliau sangat berprestasi, dari segi public speakingnya dia bagus, berbicara di depan itu jadi audiens itu terpukau dengan apa yang dia bicarakan, dari gaya bahasa, gaya bicaranya ya. Sahabat-sahabat semua itu saya berkesan banget kepada Kang Fajar dulu. Terus itu buat Kang Fajar pastilah itu the best bagi saya dulu. Kemudian dari pengurus itu ya ada nih siapa? Kang Syahidin ya. Syahidin. Saya lupa ya Allah. Hapunten Kang Syahidin ya. Awal tuh ya. Kiainya beliau Rohis. Ya, dia dulu itu kiainya Rohis, jago dia ya. Jago. Dia sama itu satu jurusan sama saya dulu di elektro ya. Saya dulu lihat dia itu ketika sudah berbicara di depan itu ya, apalagi menjelaskan tentang ilmu agama ya. Ilmu keagamaan. Wah, saya masuk sangat meresap sekali gitu Kang ke hati saya, Kang Syahidin ini. Beliau bukan hanya dari segi ilmu di kelasnya saja dia berprestasi, ternyata ilmu keagamaan. Di ilmu keagamaan toh. Nah, di situ saya dari kelas 1 berproses tarbiyah, mengikuti tarbiyah, minat bakat dulu saya mengikuti public speaking. Ya, makanya saya dulu sampai sekarang ya alhamdulillah berproses dari Rohis kelas 1 naik ke kelas 2 ya. Kelas 1, kelas 2 itu ya untuk sahabat-sahabat semua nih yang baru masuk kelas 1, 10, kelas 11 ya. Jangan ada kata Rohis cuma kayak gini doang. Jangan. Ya. Jadi esensi kalian mengikuti Rohis ini ya nanti ketika kalian telah lulus sekolah. Kerasa kan sama saya sendiri. Sekarang ya Kang. Sekarang alhamdulillah lulus sekolah ya. Bermodalkan proses di Rohis ya, istiqomah ngikuti segala kegiatan yang ada di Rohis ya. Alhamdulillah secara kasarnya gitulah meskipun meskipun tidak menjadi beban bagi diri sendiri, tapi malah senang saya ngikut kegiatan yang ada di Rohis ini. Menjadikan sesuatu yang memang sebenarnya ada dalam diri saya, potensi ya, skill yang ada dalam diri saya yang tadinya malu untuk dikembangkan, ketika saya berproses di Rohis ternyata dengan sendirinya potensi itu berkembang sendiri. Iya, malah menjadi gitu. Malah yang menjadi sesuatu yang sangat spesial bagi diri saya sendiri. Jadi setiap orang itu ketika ada potensi yang ada dalam dirinya, mau ia berkeinginan untuk mengembangkannya, dengan sendirinya nanti potensi yang ada dalam dirinya itu keluar dengan sendirinya. Nah, itu menjadikan ciri khas tersendiri bagi dia. Ya. Ciri khas tersendiri bagi dia. Nah, mungkin itulah ya. Pertama intinya saya memberikan sekedar pengalaman dari segi pengalaman dari berproses di Rohis ini. Jangan sampai ada kata capek. Jangan sampai ada kata hoream kumpulan deui nah ya kan. Jangan sampai ada kata seperti itu, karena ketika kalian berproses di Rohis, berproses dengan sungguh-sungguh di Rohis, nah nanti setelah kalian lulus dari sekolah ya, apa yang kalian proseskan, apa yang kalian lakukan selama di Rohis ini nanti akan teraktualisasi ketika kalian sudah lulus sekolah. Ya, ketika sahabat-sahabat sudah lulus sekolah ya. Saya lulus sekolah 2019. Langsung kerja di salah satu perusahaan otomotif. Nah, saya bekerja namanya itu perusahaan ya intinya salah satu perusahaan otomotif ya. Saya masuk ke pekerjaan itu, ternyata saya kaget di situ. Ada alumni Rohis juga kan. Ya, alhamdulillahnya itu di situ ternyata kata saya ini apakah kebenaran atau hanya sebuah kebetulan? Antara kebetulan dengan kebenaran itu hampir sama lah ya. Saya masuk kerja, ternyata ada anak Rohis juga di sini ya. Ada alumni Rohis juga kerja di sini, malah udah jadi kartap di situ kan. Ya. Saya pertamanya kaget loh ya, karena ya saya masuk ya orang namanya baru lulus sekolah kerja ya. Nah, masuk ke situ saya ada alumni Rohis tuh angkatan 2012 yang dimana ketuanya itu Kang Aris. 2012 ya, ketua
Roisnya itu Kang Aris ya. Nah, sahabat-sahabat jangan sampai lupa ketua perangkatan itu, jangan sampai lupa ya, dari mulai angkatan pertama dulu terus sampai ke sini terakhir kemarin Kang Denny, sekarang Kang Hilal yang menjabat ya. Jangan sampai ada yang lupa. Bahkan Kang Hilal kalau bila perlu harus ini, jadi sejarah Rois itu harus lebih dibuka lagi Kang ya. Siap, Kang. Jadi dari mulai angkatan-angkatan itu ketuanya siapa, dia apa, program kerjanya dulu seperti apa. Ya dulu saya pas masuk kerja ada tuh namanya Kang Egi Ubaidillah. Dia dulu di Rois sebagai seksi olahraga pas tahun 2012. Menjabatnya pas angkatan Kang Aris. Saya kenal Kang Aris dari mana? Ya saya berproses di Rois kan. Iya. Ketika saya kelas 1, kelas 2, kelas 3, Kang Aris itu kan kalam ya. Iya. Sering datang ke Rois ini memberikan ya kayak saya seperti sekarang. Ketika sudah berproses di Rois, sudah lulus sekolah, pengalaman yang saya dapat ya, ilmu-ilmu yang saya dapat dari Rois yang sudah teraktualisasikan ya, yang sudah terrealisasikan, saya berbagi lagi seperti sekarang ya. Jadi intinya berputar lah seperti itu. Nah, lanjut cerita ya. Kang Egi ini awalnya saya malu-malu. Kalau saya sih orangnya emang malu kalau belum kenal, tapi saya harus punya, kalau saya tidak kenalan mana mungkin saya akan kenal ya. Di mana-mana tidak kenal maka taruh ya, bukan tas saya. Nah, saya kenalan sama Kang Egi ini. Lanjut cerita lah. Beliau menceritakan dia berproses di Rohis dulu ya, ikutan sebagai cuman seksi olahraga loh kan. Segitu cuman seksi olahraga, tapi sekarang udah jadi kartap kan. Iya, di sana di PT namanya PT Aisin lah ya. Udah jadi kartap dia. Nah, di situ saya semangat kan. Ketika saya sudah lulus sekolah, saya bekerja, dan ketika bekerja pun saya jadi orang-orang sekeliling saya itu ternyata selama berproses di Rois ini dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang spesial, orang-orang yang sangat mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan, orang-orang yang sangat mempunyai keinginan untuk sukses di masa nanti. Ternyata pas ketika saya lulus sekolah, orang-orang sekitar saya pun orang-orang yang sudah sukses. Ternyata orang-orang yang sudah berproses di Rois juga. Jadi untuk sahabat-sahabat yang lain ya, sahabat-sahabat semua yang kelas 10, kelas 11 ya, apalagi yang kelas 12 ya. Jangan ketika ada instruksi dari Kang Hilal, pengurus, ya kumpul ngebahas ini, ya mari ikut kumpul ya, demi memperbaiki apa yang ada di Rois ini untuk kedepannya. Karena apa? Proses yang kalian jalani di Rois ini, ya rasanya pun balasannya pun akan kalian dapatkan, akan kalian rasakan sendiri nanti ketika sudah lulus sekolah. Ya. Lihat orang-orang yang telah berproses di Rois, telah lulus sekolah ya, mereka jadi orang-orang sukses. Tidak ada yang tidak sukses, semuanya sukses berkarir di bidangnya masing-masing ya. Alhamdulillah angkatan saya Kang Tubagus ya, terus Kang Endi sekarang sudah jadi kartap, Kang Syifa udah pada dapat pekerjaan semua ya. Alhamdulillah. Kang Firman dari akhwatnya Teh Suci, Teh Fitri, Teh Sonia, Teh Nur, apalagi ya, itu orang-orang hebat, orang-orang sukses yang tidak pernah mengeluh ya. Betul. Tidak pernah capek kan? Ya sekolah, meskipun ada kegiatan nih di kelas, tapi selalu menyempatkan untuk biro. Selalu. Karena apa? Dia tahu proses yang dia jalankan ini nanti kedepannya akan menghasilkan sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Nah, terusus bagi saya sendiri, saya alhamdulillah sekarang, kemarin saya bekerja di Aisin selama setahun ya. Terus tidak berlangsung lama saya kerja, langsung kerja lagi. Sekarang udah pindah lagi di Honda sana di Cikampek ya. Sambil berkuliah. Nah, alhamdulillah ya. Jadi kita langsung aja ya Kang ya. Siap. Tadi sekilas pengalaman yang telah saya dapat di Rohis dan nilai-nilai serta apa yang telah saya tanamkan, yang telah saya proses ketika saya di Rohis, sekarang saya sudah rasakan ya. Keberkahannya, barokahnya, apalagi ya. Lupa sebelumnya Kang, saya buat Pak Nur ya yang tercinta ya, mudah-mudahan Pak selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Bapak yang selalu membimbing saya, khususnya pribadi saya dan umumnya semua sahabat-sahabat Rois Pak.
Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan keberkahan, diberikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi inti dari pengalaman yang saya dapat, pertama, jangan pernah mengeluh berproses di rohis ya, untuk sahabat-sahabat semua. Harus tetap semangat. Ya, harus tetap semangat, harus tetap menjadikan bahwa rohis ini adalah sesuatu yang akan menjadikan saya sukses nanti. Ya. Kedua, jangan pernah secara kasarnya, jangan pernah merasa capek lah ya. Ya namanya juga berproses pastilah ya, capek itu manusiawi. Namun jangan dijadikan alasan untuk berhenti di tengah-tengah. Ya. Jangan sampai kalian udah ikut di rohis, pendaftaran, segala rupa, dari mulai masa penerimaan ya. Pokoknya jangan mapaba dan yang lainnya itulah, jangan sampai berhenti di tengah jalan ya. Karena yang kalian tanamkan sekarang nanti akan kalian rasakan ketika sudah lulus seperti sekarang yang sudah saya rasakan ya. Saya di rohis menjabat sebagai kedua tarbiyah dulu ya. Jadi keseharian saya dulu ketika hari Senin setelah belajar di kelas, saya langsung ke masjid mimpin pengajian tarbiyah ya. Dulu kalau saya jadwalnya ya Kang ya, ada kitab Safinah, ada kitab taklim ya, terus sama materi-materi di kelas ya. Namun untuk sekarang kita bahas ini aja ya Kang ya, tentang generasi milenial ya, generasi milenial ya, pemuda lah ya. Pemuda sekarang adalah generasi yang akan datang. Jadi Kang, esensi seorang pemuda itu apa sih Kang sebenarnya? Jadi seorang pemuda itu ya, apalagi sekarang sudah zamannya milenial, generasi zaman now ya. Jangan sampai kita sebagai pemuda yang zaman udah canggih loh sekarang ya, tuh HP saya ya. HP segini tuh bisa menjadikan sahabat-sahabat semua ya bisa mengetahui dunia luas. Makanya sekarang disebut dengan generasi milenial. Toh sekarang kan kita dengan sahabat-sahabat yang lain bisa saling berinteraksi lewat secara virtual ya Kang ya, meskipun tidak tatap muka langsung. Ini gara-gara ini generasi milenial. Jadi esensi seorang pemuda itu, nah kalau yang dikatakan Kanjeng Rasul itu, pemuda itu adalah ya jadi orang yang mendominasikan waktunya itu untuk digunakan di jalan Allah. Rohis ini ya, sahabat-sahabat yang berjuang di rohis, yang berproses di rohis ini, jangan sampai rohis mah deh cuman organisasi ya. Jangan loh. Di rohis ini kita niatkan berjuang di jalan Allah ya. Sebab apa? Satu Kang, kita ngaji ada ya. Terus kita jihadnya juga ada, bebersihan masjid tiap hari Kang. Itu nilai-nilai loh Kang yang benar-benar berjuang di jalan Allah itu ya, rohis ini. Jadi seorang pemuda ketika sudah memberikan waktunya, seluruh waktunya untuk digunakan di jalan Allah ya, berarti itu adalah seorang pemuda yang dikatakan Kanjeng Rasul tadi ya. Jadi di rohis ini ya, kalian para sahabat-sahabat kelas 10, kelas 11, kelas 12, dari mulai nyapu, ngepel, ngelapan non lah ngelapan kocok komo kira saya banyak non ngarawukan kocok Kang ya di handap ya, ngabersihan kocok teh berjuang Kang ya, sahabat-sahabat semua, akang sama tete-tete semua, itu tuh perjuangan ya, perjuangan kalian berproses di rohis. Kalian dibentuk supaya menjadi seorang pemuda yang akan menjadi pemimpin di masa depan nanti. Salah satunya proses yang kalian lakukan di rohis. Saya Kang ya, alhamdulillah sekarang di rumah saya sambil diberi amanah oleh guru pesantren saya memimpin pengajian setiap ba'da maghrib sama ba'da isya. Alhamdulillah saya sudah jadi diberikan amanah lah untuk menjalankan syiar, meneruskan perjuangan estafet perjuangan Rasulullah. Itu jadi namanya pemuda itu harus harus bisa waktu yang dia punya itu tidak lepas dari jalan Allah. Apapun yang kita lakukan, niatkan semuanya dengan
tulus dengan niatkan lillah. Di rohis ya, berproses di rohis juga harus diniatkan dengan lillah. Iya Kang. Oh iya Kang, sebelumnya sahabat-sahabat semuanya, tadi yang pertama Kang Cahya sudah menceritakan beliau pada saat berproses di rohis itu. Jadi untuk pesan di garis bawahi oleh Akang gitu, oleh saya, bahwa sahabat-sahabat semuanya, khususnya yang baru sahabat kelas 10 dan calon pengurus kelas 11 dan bahkan kepengurusan saya sendiri, sahabat-sahabat pengurus, berproses di rohis itu harus istilahnya harus dengan ikhlas dan juga lillah, istiqomah gitu, lillah gitu, ya. Itu. Nah, jadi sahabat-sahabat semuanya, apa yang berproses di rohis pasti akan terasa ya, kalaupun tidak sekarang, nanti setelah menjadi alumni, setelah lulus, seperti itu. Salah satu contohnya Kang Cahya, dan masih banyak lagi seperti yang sahabat ketahui, seperti Kang Fajar gitu, Kang Harun, Kang Wildan, dan masih banyak lagi alumni-alumni yang sukses dan juga menjadi orang-orang hebat di bidangnya masing-masing, seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Jadi itu harus selalu teringat dan termotivasi untuk sahabat-sahabat semuanya, seperti itu. Dan juga tadi sedikit stimulus materi pada kali ini, yaitu pemuda sekarang yang menjadi generasi di masa yang akan datang, atau pemimpin di masa yang akan datang, masa depan, seperti itu. Nah kan tadi kan sudah dijelaskan esensi pemuda itu harus selalu menanamkan kebaikan tadi yang lillah gitu. Seperti contohnya kalau misalkan sahabat-sahabat rohis berproses di rohis, pasti jelas kalau keagamaan itu rohis itu nomor satu, karena rohis itu bergerak di bidang organisasi keagamaan, seperti itu. Nah, berbicara pemuda gitu kan pemuda sekarang kalau misalkan bisa diketahui oleh kita sendiri gitu kan, oleh Akang juga, istilahnya banyak yang salah pergaulan seperti itu Kang ya. Naudzubillah ya, seperti yang parahnya, yang sangat parah, seperti minum-minuman keras, seperti itu, salah pergaulan ya, bolos sekolah, seperti itu, obat-obatan terlarang. Nah itu jadi gimana gitu Kang, istilahnya untuk tidak terjerumus oleh pergaulan bebas yang memang seharusnya tidak diikuti oleh kita ya, pemuda gitu ya. Iya, pemuda yang semestinya. Jadi gini Kang, di rohis ini dulu ya, saya yang selalu teringat dengan yang dikatakan oleh Kang Fajar, bahwa di rohis ini back to pesantren Kang. Jadi sebenarnya rohis ini adalah pesantrennya SMK Negeri Karawang. Iya kan? Ya. Kenapa? Ya, pertama ya pastilah di rohis itu ngaji ada, ya, ngaji ada. Dari segi ilmu agama ada. Nah, terus kalau kita ingin menjadi seorang pemuda yang tidak ikut dengan pergaulan di luar sana, yang dimana sekarang kalau dikatakan miris ya, sangat miris ya Kang ya. Pemuda zaman sekarang ada yang intinya jauh dari apa yang diharapkan oleh orang-orang tuanya lah. Jadi saya seperti minuman keras, ikutan tawuran, ikutan bolos sekolah, ya, ikutan narkoba dan yang lainnya, ya. Nah, kita salah satu caranya sebagai seorang pemuda, agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu, pertama, tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini akan menjadi seorang pemimpin di masa yang depan nanti. Kalau bukan kita, siapa yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini? Ya. Nah, kemudian salah satu tips dari saya ini, ikutan di rohis Kang. Ikutan di rohis, benar. Ya. Karena apa? Di rohis ini orang-orangnya ini adalah orang-orang sukses semua. Orang-orang yang bakal menjadi orang-orang yang benar-benar orang nantinya Kang. Ya. Pertama ya dari basic agama udah kayak pesantren loh di rohis ini ya. Dari mulai kita kayak asrama, masjid ini udah bisa jadi tempat tidur, ngaji ada, buat mandi ada. Terus yang lain dari segi ilmu sosial apa? Ya kayak kita bersih-bersih masjid, bersih-bersih lingkungan masjid. Bahkan dulu saya setiap hari Jumat loh Kang,
Ya, setiap hari Jumat itu ada namanya jumsi. Nah, jumsi ini saya paling enak apa? Masuk ke kelas meskipun ya telat lah ya secara kasarnya, tapi saya seneng. Seneng kenapa? Karena toh saya mengawali kegiatan pagi hari ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pahala. Salah satunya jumsi kan, bersih-bersih masjid sebelum, karena apa, masjid kan mau dipakai Jumatan ya. Dulu saya kan masang terpal loh Kang, masang terpal dari di atas masjid ke ini, karena dulu mah nggak ada ininya, nggak ada buat apa, jadi takutnya kepanasan lah ya, jadi masang terpal dulu mau pagi-pagi itu ya. Itu salah satu tips. Jadi berproseslah di Rohis, karena apa, di Rohis ini kalian jangan ragu. Jangan takut berproses di Rohis. Katanya di Rohis kurang jadi naon tuh, paling jadi naon, jadi make kopiah terus katanya. Jangan ya. Ya, seperti yang saya rasakan sekarang ketika sudah berproses di Rohis, saya telah lulus sekolah. Saya jadi yang sebenarnya orang itu seperti apa? Sudah diberikan amanah, terjun di masyarakat, punya punya majelis lah ya. Secara kasarnya punya murid sendiri buat meneruskan perjuangan. Dulu saya berjuang di Rohis, berproses lalu terus berjuang di Rohis. Terus sekarang saya ketika sudah lulus sekolah meneruskan perjuangan saya ya. Jadi ketika kita sebagai pemuda ingin menjadi sosok pemuda yang yang benar-benar pemuda, bahkan dikatakan dalam hadis ya, yang ini ada dalam kitab Fathul Bari, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arash ya. Jadi tidak akan ada muncul cara bahasa Sunda nama teu aya ieu-ieuhan anu bakal ngayuhan sadaya semua manusia ya. Jadi nanti di hari kiamat itu akan ada 7 golongan yang mendapat naungan arash. Karena kenapa Kang? Nanti di hari kiamat itu di padang mahsyar ya. Saking panas-panasnya, makan kata hadis pun matahari itu sejengkal ya, 1 jengkal ya. Nah, saking panas-panasnya kita tidak akan bisa, orang tua tidak kenal dengan anak, anak tidak kenal dengan orang tua, suami tidak kenal dengan istri, istri tidak kenal suami. Nah, ada nanti 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arash. Salah satunya yaitu adalah pemuda yang waktunya dihabiskan untuk taat kepada Allah. Salah satu caranya berproses di Rohis. Ya, jadi taat kepada Allah itu bukan hanya ngaji ngaji kan. Jadi kan kita ada hubungan itu, ada hablum minallah, ada hablum minannas juga. Salah satunya berproses di Rohis ini, hablum minallahnya ada, hablum minannasnya juga ada kan. Salah satunya apa? Kalau hablum minallah pasti ada tarbiyahnya seperti inilah ya, sharing ngaji terus setiap pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan lain-lain. Terus kalau hablum minannasnya apa? Ya kita kayak bersosialisasi, bersih-bersih masjid, kita adakan forum-forum ya. Kita saling membantu di Rohis ini, siapa yang kesusahan kita bantu. Ada yang kena musibah, sahabat kita bantu. Ya. Jadi salah satu cara untuk kita menghindari pergaulan di sana yang dikatakan sangat miris sekali, salah satunya tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah sebagai generasi penerus bangsa ini. Kalau bukan kita sebagai pemuda masa sekarang, siapa lagi kalau bukan kita nantinya akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, kemudian kalau kita ingin menghindari pergaulan seperti itu, bergaulah dengan orang-orang yang benar-benar orang. Ya, salah satunya kita ikutan Rohis, berproses di Rohis. Ya. Jadi nanti ketika sahabat-sahabat semua berproses di Rohis, jangan takut, jangan ragu. Jadi ya si akang ketuana galak cenah mau mungkin ya, ketuana ge mau mungkin ge ya. Jadi insya Allah di Rohis ini kalian akan menjadi sebenar-benarnya orang. Karena apa, di Rohis ini semua proses yang ada di Rohis ini tidak ada yang tidak menjadi nilai ibadah. Nah, itu Kang. Jadi yang dilakukan di Rohis ini, proses yang semua dilakukan di Rohis ini semua menjadi nilai ibadah, terkhusus bagi saya sendiri. Nantilah sahabat-sahabat semua, mungkin kalian ya kelas 10, kelas 11, kelas 12 belum merasakan ya. Nah, tapi nanti ketika kalian sudah lulus sekolah, insya Allah ya, keberkahan yang kalian akan rasakan itu ketika kalian berproses di Rohis akan kalian rasakan ketika kalian sudah lulus di sekolah nanti. Ya, jadi kalian ketika nanti sudah menjadi pemimpin di masa yang akan datang nanti, kalian sudah ada apa? Sudah ada jiwa kepemimpinan dalam diri kalian. Salah satunya yaitu dengan kalian dulu berproses di Rohis. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin ada yang nanti kalau mau ada pertanyaan lah ya Kang ya.
nanti bisa selipkan di kolom komentar. Komentar. Terus nanti untuk apa? Untuk saya sendiri sih ya. Nanti bisa tanyakanlah ke Kang Hilal ya. Untuk sahabat-sahabat semua mau sharing-sharing sama saya sebenarnya ada channel YouTube Kang, tapi saya mah tidak terlalu fokus di channel YouTube lah. Kalau Kang Tu Bagus lah, beliau punya waktu kan buat menjadi YouTuber ya. Mudah-mudahan Kang Tu Bagus jadi seorang YouTuber yang YouTube yang sedang dia kelola menjadi sukses lah ya. Nah, itu kita. Terus kalau buat saya nanti kalau mau sharing-sharing nanti bisa nomor WhatsApp-nya ada di bawah sini ya, 0812 9192 6736. Nanti bisa ke Kang Hilal, bisa ditanyakan. Nah, untuk kesimpulannya Kang lah ya, berhubung waktu mungkin tadi sekilas yang saya sampaikan sebenarnya bukan materi Kang, hanya sedikit sharing lah ya Kang ya, saling berbagi apa yang sudah saya rasakan sekarang ini. Sebenarnya itu adalah nilai terpenting yang harus saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang berproses di Rohis. Kelas 10 nih yang baru masuk Rohis ya, saya ingatkan harus benar-benar mengikuti alur semua yang ada di Rohis. Untuk kelas 11 sebentar lagi kalian akan menjadi pengurus ya. Jangan pernah merasa capek, kalian bentar lagi jadi pengurus loh. Terus kemudian untuk pengurus kelas 12-nya nih, yang jadi pengurus kelas 12 ya, sini mari kita sukseskan kegiatan-kegiatan, agenda-agenda yang telah dirancang, yang telah disusun oleh Kang Hilal sama sahabat-sahabat yang lain ya. Kita sukseskan, kita jadikan Rohis ini bahwa benar-benar penopang kesuksesan kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada Kang Cahya untuk materinya pada kesempatan kali ini. Oke, untuk kesimpulannya untuk sahabat-sahabat semuanya, jadi bagaimana cara untuk menjadi yang benar, pemuda yang menjadi memang seharusnya pemuda tadi, contohnya semisal kita berproses di Rohis seperti itu, ataupun berproses di organisasi seperti itu. Contohnya di Rohis, karena di Rohis itu selalu menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik, itu habit. Kalau misalkan bahasa keren itu habit, itu selalu menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik, karena ada seperti H2BR atau juga Jumsi, itu sangat menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya pasti sahabat juga di rumahnya pasti terbiasa misalkan membantu orang tua seperti itu, membantu kakak ataupun membantu guru seperti itu. Dan juga di Rohis itu sendiri ataupun di organisasi pasti selalu ada input yang memang menjadi kedepannya pembekalan gitu, seperti contoh sekarang Kang Cahya gitu terbiasa berbicara di depan umum seperti itu, dan juga mempunyai pengalaman lebih beda dari yang lain yang tidak mengikuti organisasi. Dan juga untuk sahabat-sahabat harus tetap semangat berproses di Rohis gitu, tetap istiqomah. Dan juga apabila diinstruksikan untuk datang ke agenda-agenda harian ataupun agenda besar, harus datang dan harus ikut serta berpartisipasi seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Itu kesimpulannya. Oh iya, benar Kang. Ini sebelum saya tutup ya, saya sebagai perwakilan dari angkatan Gen 53 khusus di Rohis, alumni 2019 angkatannya Kang Tu Bagus. Untuk saat ini ketua Rohis angkatan saya sendiri Kang Tu Bagus sedang dilanda musibah ya. Neneknya sedang dirawat di rumah sakit, sedang sakit ya, sedang di ICU ya. Mudah-mudahan kita doakan ya nenek beliau segera disembuhkan kembali dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah ya. Kita bacakan Al-Fatihah untuk neneknya Kang Tu Bagus terlebih dahulu. Allahumma ishfa ya Allah, la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya titip pesan ya, satu lagi
Jangan pernah capek, jangan pernah ragu, jangan pernah mengeluh ikutan di Rohis ya. Saya titip salam juga buat anak-anak hadroh nih ya. Dulu saya ikutan hadroh ya di Rohis ya, bahkan sampai ada panggilan manggung keluar kecamatan loh ya. Nah sekarang hadroh yang sekarang harus lebih. Kemudian pokoknya yang lain semua kegiatan yang ada di Rohis harus terus dikembangkan, harus terus dinaikkan ya. Baik Kang Ilham, mangga. Terima kasih Kang Cahya, terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, terima kasih kepada Kang Cahya yang sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Untuk sahabat-sahabat semuanya cukup sekian agenda tarbiyah pada kesempatan kali ini. Tetap semangat untuk sahabat-sahabat semuanya, jadilah pemuda yang cerdas, jadi pemuda yang punya integritas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Oh iya Kang, kita pakai dong jargonnya iya. Rohis. Okay. Oh iya, lupa saya dulu. Saya maaf ya dari awal sampai akhir apa yang saya ada unek-unek nih. Ternyata jargon Rohisnya belum Kang. Okay. Baik Kang, mangga pimpin saya ikutan ya. Rohis Al-Ikhlas SMK Negeri 1 Karawang. Zikir, pikir dan amal soleh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.